Oke, shalom Bapak, Ibu, saudara terkasih. Shalom. Shalom. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah. Shalom untuk Bapak Ibu yang hadir secara online, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk pengumuman POWI per 14 April 2023. Yang pertama yaitu saldo POWI per 14 April 2023 sebesar Rp1.100.000. Baik, untuk Bapak Ibu yang hadir secara online, yang rindu untuk memberi persembahan, boleh dilakukan secara transfer dan ini sudah tertera di layar. Baik, untuk yang ketiga, kembali kami mengundang untuk Bapak Ibu yang hadir saat ini baik secara onsite maupun online untuk minggu depan hadir kembali POWI di tanggal 28 April 2023 yang akan dilaksanakan melalui Zoom. Baik, sekian pengumuman POWI hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ayat pembuka ini saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16, yaitu demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Baik, sebelum memulai ibadah POWI, mari saya ajak Bapak Ibu semua satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu sampai hari ini Bapa. Engkau masih tetap memberikan kami napas kehidupan. Biarlah ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya Bapa. Engkau telah melihat anak-anak-Mu dari surga Bapa telah berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami ini Bapa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terimalah ibadah kami Bapa. Untuk segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, ampunkan kami Bapa. Biarlah Engkau yang menuntun jalan kami agar kami tetap hidup sesuai dengan yang Engkau kehendaki saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita angkat lagu pujian Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ternyata Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, benar kami membutuhkan mujizat-Mu di dalam hidup kami Bapa. Karena apalah kami Bapa tanpa Engkau. Kasih-Mu sungguh sangat luar biasa di dalam hidup kami Bapa. Biarlah kami tetap mengandalkan nama-Mu di setiap pergumulan kami Bapa. Amin Bapa. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke persembahan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Baik, sebelum memberi persembahan, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa. Biarlah setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberikan Bapa, memberikan yang terbaik. Karena kami yakin dan percaya Bapa, yang kami berikan memang belum seberapa di hadapan-Mu, tapi kami berikan dengan setulus hati Bapa. Biarlah persembahan kami ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan-Mu yang ada di dunia ini Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sembari memberi persembahan, mari kita angkat lagu pujian, yaitu Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal kembali.
dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, silahkan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, yaitu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami sungguh datang padamu Tuhan dengan penuh kekaguman kami, hormat, sembah, syukur kepadamu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu, Paskah-Mu Tuhan di tahun 2023 ini. Kami sungguh takjub dengan keajaiban-keajaiban cara-Mu, penggenapan rancangan-Mu, dan cinta kasih kebaikan-Mu, kelemah lembutan-Mu Tuhan, kesabaran-Mu pada kami. Walaupun kami sering kali bandel Bapa, tapi Engkau Allah yang selalu merengkuh kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terlebih yang paling top sekali lagi Tuhan, keselamatan dan kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mau datang padamu. Mari berbicaralah, Roh Kudus kuasai hati pikiran kami lebih hebat lagi. Dan mampukan kami Bapa untuk melakukannya, memaknai dan memperlakukan dengan nyata sabda Paskah firman-Mu. Dan kami nyatakan dengan kehidupan, pekerjaan, kerja, kinerja kami yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Berbicaralah Bapa. Sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat Paskah. Bilang sekali lagi yuk kiri kanannya, selamat Paskah. Selamat Paskah. Yes. Ya. Nama saya Pendeta Lusindo Tobing. Kalau ketemu dimanapun panggil saya dengan Dodo, itu jauh lebih mudah diingat ya. Saya pendeta jemaat di GKJ Nehemia di Lebak Bulus. Orang sebut banyak Pondok Indah tapi saya lebih suka kalau disebut Lebak Bulus karena otentiknya begitu. Dan senang sekali bisa bertemu. Dulu beberapa kali saya ingat 2 atau 3 kali saya pernah ke sini. Jauh sebelum pandemi tentu. Dan saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah teman-teman sekali lagi. Siap dengar firman Paskah? Mari buka Alkitab, buka aplikasi Anda. Matius 28. Matius 28, 5-10. Matius 28 langsung kita penggal di bagian tengah perikop itu 5-10. Ayat 5 saya, ayat 6 teman-teman Bapak Ibu sebelah kiri saya. Lalu kloter berikutnya gitu ya. 5, 6, 7 adalah teman-teman di sebelah kanan saya. Lalu saya kembali dan berikutnya begitu dan nanti ayat 10 kita bareng-bareng. Bisa ya teman-temannya Bapak Ibu. Demikian sabda Tuhan. Matius 28, 5-10. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Yuk bareng-bareng 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan
Yang berbahagia dalam mereka dengar firman Allah, membaca, memaknai seperti tema kita saat ini. Dan yang lebih penting apa teman-teman Bapak Ibu? Melakukannya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk balik lagi dengan perempuan-perempuan. Di PPT di depan bisa dilihat. Ketika kita memaknai ulang Paskah, maka perempuan-perempuan yang sungguh mencintai, hormat kepada Yesus. Saudara, Maria Magdalena itu pernah disembuhkan dari kerasukan 7 iblis. Tidak main-main. Itu yang membuat dia sangat-sangat mendukung dan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Ada Maria yang lain, tapi juga perempuan-perempuan yang lain. Mereka tidak hanya soal kehadiran, mereka tidak hanya mendukung dalam seperti pendukung-pendukung hore-hore, tidak. Bahkan mereka sungguh mendukung pelayanan Yesus dengan mempersembahkan materi dan seluruh yang ada pada mereka. Luar biasa. Dan ini terbukti ketika Yesus dikubur, dimakamkan, mereka datang, sudah preparing dengan narwastu itu. Saudara, saya mau Anda mempersembahkan yang lebih baik. Sebelum kita maknai ada 3 hal. Ya, kita mau memaknai Paskah. Di gereja masing-masing, denominasi apapun Anda, kita sudah melakukan ibadah Paskah. Perayaannya bahkan. Tetapi kita mau ambil 3 hal yang dapat lagi ini sebentar. Tapi maknai dari malam bahkan sore sebelumnya mereka sudah saling bersepakat siapin apa yang mau kita lakukan. Oh, kita mau meminyaki jenazah Yesus. Saudara, budaya Yahudi najis kalau megang jenazah. Menyentuh jenazah itu najis. Kita perlu sebuah proses lagi untuk mentahirkan. Jadi ada tata cara untuk mentahirkan tangan dan tubuh kalau kita sempat menyentuh jenazah. Itu mengapa kisah orang Samaria yang baik hati, ingat ya teman-teman ya Bapak Ibu. Itu orang Lewi bilang, oh saya mau ke gereja, ini istilah kita sekarang. Saya mau siapin ibadah di kemah suci, sinago. Nanti dulu bantu yang dirampok ini. Gak kalah hebat para imam kan. Dari seberang kata Alkitab, dari seberang. Gak dekat lagi, gak nengok lagi. Lewat gitu aja, glimpse gitu aja. Tapi orang Samaria yang baik hati, oh dia gendong. Dia rengkuh. Dia angkat ke keledainya dan dia bawa, dia bayar penginapan. Besok kalau kurang saya balik lagi besok saya akan tambahkan. Seluruh perawatan cinta kasih seperti inilah memaknai kita. Betapa resiko besar perempuan-perempuan ini datang untuk meminyaki jenazah Yesus. Tapi lihat, cara pandang kita masih sering seperti perempuan-perempuan ini kan. Mereka pokoknya nanti ngelihatnya jenazah, nanti saya akan meminyaki. Ya kalau bisa, kalau dapat izin dari para tentara-tentara itu. Karena kita tahu dari sejak sekolah minggu ceritanya itu makam itu seperti goa, seperti gambar ini. Dan itu dijaga. Saudara, kita sering hanya melihat dengan perspektif kita. Nanti begini, aduh gimana nanti, bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan corporation kita, bagaimana dengan grup MNC kita, bagaimana dengan kita di sini vision kita. Pandemi luar biasa menerpa seluruh badainya di seluruh dunia. Tidak hanya properti, tidak hanya orang-orang yang berhubungan dengan financial, orang-orang yang broadcast paling kena. Dan saya yakin kita juga di sini, betul? Penyusutan terjadi pasti. Tapi lihat, kadang-kala kita lihat penyusutannya aja. Tapi kita nggak lihat ada rencana Tuhan yang indah untuk hidupmu dan hidup saya. Itu mengapa di awal khotbah ini saya mau bilang, kalau Anda dan saya masih diberi nafas sampai saat ini, kita masih bernafas. Saudara, mari maknai ulang Paskahnya Tuhan.
Oke, mari lihat kita ulang ayat 5 dan 6. Lihat Alkitab, kalau Anda bisa kasih note di aplikasimu lebih bagus, nanti ulang-ulang lagi. Ya, baca lengkap 28 pasal 28. Tapi kita fokus 5 dan 6 dulu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Ya, sebelum kita baca kalimat langsungnya itu, teman-teman. Saya terpukau waktu menyiapkan khotbah Paskah. Bahwa frame, format kalimat malaikat plek seperti copy paste dengan apa yang diungkapkan Yesus Kristus. Ini membuktikan kalau beberapa literatur, beberapa ahli jelas mengatakan bahwa ini menegaskan lagi dan lagi bahwa malaikat-malaikat itu betul-betul utusannya Tuhan. Frame-nya sama, nanti kalimatnya adalah ini. Janganlah kamu, apa di sana? Takut. Bilang jangan takut. Lebih kencang sama dirimu sendiri. Jangan takut. Yes, bilang kiri kanan. Jangan takut, woi. Jangan takut, woi. Ya. Ada yang kalau malam-malam mati lampu masih takut ke toilet? Halo? Anak SMP, SMA? Kalau saya khotbah di sekolah-sekolah, bahkan kuliah masih ada yang seperti, oh saya masih Pak Lusindo. Kalau Anda masih takut, saya mau katakan ini, dengar, bukan soal toilet atau apapun ya. Kalau Anda dan saya masih takut dan hidup dalam ketakutan, itu indikasi yang paling jelas kita sedang jauh dari Tuhan. Mari mundur retreat dulu sedikit dan lihatlah, wah ini terima kasih ada visualisasi penggambaran yang indah di sini. Ada salib, ada kubur, benar? Ya. Lagu tadi apa? Karena salibmu, bukan karena kuburmu. Bisa ngerti maksud saya? Bisa? Pemusik mana pemusik? Maju dong. Lari dia. Tepuk tangan buat pemusik dan worship leader. Nanti worshipnya terakhir deh ya. Kita nyanyi, disiapin dulu. Kan lagunya, hanya salibmu ku hidup. Yuk bareng-bareng. Karena salibmu ku hidup. Karena apa kawan-kawan? Salibmu ku. Yes. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat demi mujizat. Oke, kita musik mengalun. Lihat di sini kata-katanya tadi. Waktu perempuan-perempuan itu datang, ini bisa dipercaya secara hermeneutik, tafsiran bahkan yang kontemporer sekalipun. Batu sudah terguling, betul? Yang guling siapa? Kuasa ilahi. Dikatakan jelas dalam firman Tuhan, nanti cek and recheck lagi, bahwa ada kayak gempa. Betul saudara? Banyak gempa dalam hidup kita. Penyusutan pun gempa, bisa ngerti maksud saya? Tapi kalau Anda masih capek hari ini, saya mau berkata, Anda masih diberkati oleh Tuhan. Banyak kita bilang capek. Saudara, jangan cepat-cepat lupa dong sama gempa kita. Pandemi, ekonomi. Waktu batu ini terguling, saudara, gambar ini itu percis seperti itu. Keren abis. Apa itu? Malaikat duduk di atas batu ini. Itu artinya apa? Mari maknai. Ini tema kita, memaknai. Betul saudara? Setelah gempa, power of God, malaikat datang. Malaikat itu santuy, duduk, santai dia duduk di atas. Saudara, Allah bertata di atas segala pergumulan dan batu-batu halangan rintangan hidupmu. Dia bertahta. Itu mengapa lagu tadi itu keren benar juga tuh. Karena salibmu ku menang. Lagu sekolah minggu bahkan ku menang, betul? Bersama, saudara kita akan kalah kalau nggak ada Tuhan Yesus. Ya,
Batu digulingkan, terbuka. Lalu malaikat duduk di atas batu itu. Satu lagi, sebentar. Sebelum kita pegang 3 poin yang saya katakan dengan cepat. Tuhan ingin bilang, lu jangan cuman mau di batu ini, di kubur ini. Ini area kubur jauhi. Mendekatlah kepada Kristus. Bisa dimaknai. Itu mengapa kita pakai kalung salib, bukan kalung kuburan. Ada yang pakai kalung kuburan. Atau di ruang tamu gambarnya kuburan. Aku percaya kepada Yesus. Karena salibmu, sama-sama. Ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkaulah berkuasa, sanggup. Yes, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Musik mengalun masih. Ayatnya yang tadi ya. Ayat 5 sampai 6 saya tuntaskan dulu. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada nggak ada di mana? Yuk tinggalin area kuburanmu. Kuburan kita apa Pak Pendeta? Pak Pendeta Lusindo, Bapak Ibu teman-teman. Kesombongan kita. Kebiasaan buruk kita. Udahlah. Jangan terus melestari dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jangan sakiti Tuhan yang disalib itu berulang-ulang kali. Benar? Mari membuat sukacita. Paskah itu kegembiraan, kesukacitaan. Ya, jangan bilang ya yang disalibkan Tuhan. Saya nggak mau disalib. Aduh, mungkin kita nggak ngomong kayak begitu, tapi tingkah laku perbuatan kita begitu. Saudara, lihat ruang ibadah ini. Waktu saya masuk, praise the Lord. Teman-teman, Bapak Ibu, Anda disediakan Tuhan kelengkapan yang melebihi setiap persiapan atau kebutuhan sebuah ibadah dimanapun. Anda ngerti maksud saya? Ini ruang kedap suara bingit. Ya, kita mau loncat-loncat, mau apapun di sini kedap. AC, lampu, was luar biasa. Saya masih melayani kalau di kementerian-kementerian, hari ini di ruang C Pak rencana. Totonya pas datang, Pak kita pindah ke ruang B. Anda ngerti maksud saya? Iya, itu masih ada, masih ada. Apa yang terjadi di Purwakarta, ngerti maksud saya? Apa yang terjadi dengan Bunda Maria, patung Bunda Maria ditutup. Apa yang terjadi di Lebak, benar? Iya. Saudara, every day ada begitu banyak kuburan-kuburan kita. Tidak hanya kebiasaan buruk, tidak hanya kesombongan, tidak hanya kerendahan diri, tapi juga jebakan-jebakan, rintangan, halangan. Kalau kita hanya bilang, iya saya kan, ya Tuhan kan Tuhan ilahi, Dia yang mati. Saya kan cuma manusia, jangan saudara. Nih, Ia tidak ada di sini, kita teruskan. Sebab Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat Ia berbaring. Masih ada di dalam makam? Tidak ada. The Passion of the Christ bagus closingnya. Film The Passion of the Christ, closing yang paling ending. Ada bagian ketika penggambaran kain kafan itu nyusut. Shoot, gitu. Ingat ya saudara? Oh itu indah sekali, benar itu. Yang tertinggal adalah kain kafannya. Nah kalau begitu, bagian ini saudara-saudara, teman-teman, itu sangat mengena kalau kita maknai ayat 9. Saya mau satu orang dari sebelah kiri bisa baca ayat 9. Siapa saja? Ada mic gak? Mic banyak deh kayaknya tadi. Mau berapa mic juga di sini siap kali ya. Ya Bu ya. Siap di sini. Oh, ditambah lagi tuh. Kalau saya bilang setiap orang di sini dapat mic gitu ya. Pasti juga siap ya. Oke, silakan tolong dibaca untuk kita.
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Oke, berdiri dulu sebentar aja. Namanya siapa? Royan, Pak. Oyan. Oyan. Royan. Royan. Thank you Royan. Tuhan berkati. Royan, salam bagimu itu apa? Shalom. Sama-sama bilang sama saya, shalom. Shalom. Oke, kita cepat aja. Salam bagimu itu shalom. Tapi after, lihat ini, setelah mana itu? Ini ya. Setelah salam bagimu, apa di situ, Ryan? Mereka mendekatinya Oke. dan memeluk kakinya Oke. serta menyembahnya. Cepat aja Ryan, karena 3 ini yang kita mau cepat pegang. Ya. Tapi menurut Anda, setelah shalom, kok ada pesan ini? Kira-kira Yesus mau apa buat kita? Dengan penggambaran perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan itu adalah kita. Betul saudara-saudara? Apa namanya? Ibu di depan udah ngomong tuh. Ryan, Tuhan Yesus datang pada kita sekarang. Lalu dia bilang shalom. Itu aja udah bagaimana kita? Udah senang banget, kaget gitu Pak. Ya. Bisakah kita berkata-kata? Tidak. Bisa. Oke, tepuk tangan buat Ryan saudara. Jadi perintah itu karena kita nggak bisa berkata-kata, betul saudara? Saya mau Anda memiliki amazing yang seperti itu. Amazing kalau anak muda sekarang bilang, ya kan? Ayo terpukau sama Tuhan dan lalu diberikan 3. Ini dia nih. Di situ ada tuh 3M. Memaknai Paskah. Sama-sama bilang sama saya, mendekatinya. Kurang kencang, mendekatinya. Oke, dimaknai ya, ditelan secara spiritual, mendekatinya. Yang kedua, sama-sama 3 ya, memeluk kakinya. Oke, dimaknai. Dan yang ketiga yang terakhir apa? 1, 2, 3. Ya, kita cepat gabungin. 1, 3M, memaknai Paskah. 3, bareng-bareng, ya. Mendekatinya, memeluk kakinya. Yes. Nah, sekarang mendekatinya. Ada firman bilang, tidak ada orang yang bisa hidup kalau dia tidak bisa menambah sehasta saja. Betul? Sehasta itu jarak ini. Ini hasta untuk lengan orang dewasa. Itu jarak untuk melangkah. Saudara, saya mau Anda bergerak, melangkah. Bukan kepada ketakutan kuburan, kebiasaan-kebiasaan buruk, kesombongan dan semua yang lain. Tetap waspada pada jebakan-jebakan. Tapi mendekat kepada Kristus. Dan saya mau Anda mendekat bahkan sejak mulai mau datang ke kantor ini. Tadi pagi siapa yang datang ke kantor ini dengan sungut-sungut dan keluh kesah? Halo? Halo? Ada. Macet lagi. Aduh, nanti ketemu dia lagi. Ada orangnya di sini? Enggak ada. Betul. Lalu waktu mau pulang cepet-cepet aja. Betul saudara. Atau mau sengaja dilama-lamain pulang. Uang lembur masih ada sekarang Bu. Ada banyak yang coba-coba. Lembur supaya ada aus. Saudara-saudara ayo mendekat kepada Tuhan. Dan bilang terima kasih Tuhan untuk pekerjaanku di MNC Vision ini. Aku mau doa kepada untuk Pak Hari Tanu, untuk semua manajemen, ya, untuk seluruh yang Tuhan sudah sediakan ini, untuk semua cabang, ya, untuk teman-temanku, saudara, langkah kakimu sehasta demi sehasta itu berangkat ke sini akan penuh dengan sukacita semangat, betul, coba. Tapi kalau engkau sudah mulai pikir, waduh macet lagi nih, waduh.
Aduh, nyebelin banget dia ketemu dia itu. Wah, udah. Ya. Saudara-saudara lihat ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului, siapa dia? Tuhan Yesus. Mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Bisa satu orang biar imbang perahunya gitu ya. Waktu kita mau gunakan. Satu orang dari sebelah kanan. Siapa saja, boleh? Bisa diulang Pak, sekali lagi. Cek. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Thank you, masih berdiri Pak. Ini buat semua sebetulnya, Bapak hanya mewakili. Namanya siapa Pak? Landre, namanya keren-keren ya. Laundry? Kejamnian itu. Sudah terjadi ini, pengkotak-kotakan. Sintua. Woi, ada Sintua di tengah-tengah kita. Amang Sintua. Siap. Landry. Maafkan. Kenapa ke Galilea Pak kira-kira? Kenapa enggak yang lain? Betul? Itinerary kita Galilea nih. Kenapa? Oh, ikut mikir dia, berhenti kan soalnya musiknya ya. Gak apa-apa Pak, salah gak apa-apa. Gak mengurangi apapun. Kapan jadi Sintua Pak? Tahun? Desember 2002. Oke, tepuk tangan buat Pak Landry. Silakan duduk Amang. Silakan duduk. Kenapa Galilea? Karena Galilea lah tempat Tuhan Yesus memanggil murid. Iya. Coba buka Alkitabmu, saudara-saudara. Ya. Coba bagian-bagian yang kita lihat tadi, dimaknai ulang bahwa dalam kesegalaan Tuhan memanggil untuk mengulang lagi, ke Galilea, ya. Matius 4 ayat 18 dan 19. Sebetulnya semua sih itu. Tapi kita pilih 18-19. Matius 4, 18-19. Udah ketemu? 3 ya, masuk bareng-bareng. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan dari penjala ikan ke penjala manusia. Sekarang bagiannya adalah mari kembali kepada titik awal kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Benar? Titik-titik apapun, ambil pemaknaan-pemaknaan yang indah. Tapi yang paling indah, walaupun Anda dari orok, dari bayi, dari rahim ibu sudah kenal dengan kasih Kristus, atau Anda yang sudah remaja, sudah mulai pemuda, baru mengikut Kristus, Anda dibaptis dewasa. Lihat, ini bagian ini sangat indah. Pergi, bilang sama saudara-saudaraku. Dan dia bilang teman-teman, sahabat, saudara.
Yesus nggak bilang murid-muridku, betul? Dia nggak bilang itu. Dia bilang saudara-saudara, tadi lihat itu. Perempuan-perempuan itu disuruh, dan ini pemaknaan berikutnya, indah sekali. Untuk tidak hanya datang kepada Kristus dan hanya amazing. Tetapi untuk boleh menyampaikan itu bagi banyak orang. Nanti ketemu di Galilea. Kembali kepada Galilea Anda. Tiap kita punya Galilea kita. Itu saudara. Ayo kembali. Mari menikmati kesegaran di dalam Tuhan. Lebih lagi waktu kita betul-betul boleh diterima, direngkuh. Kita diampuni, kita dilayakkan oleh Tuhan. Menjadi murid-muridnya, menjadi pengikutnya, bahkan menjadi pelayan-pelayannya. Sintua tadi, tapi juga pekerjaan kita. Dan hiduplah dengan penuh keyakinan, percaya yang kuat. Peluk kakinya. Ya. Ini yang kedua, peluk. Memeluk kakinya itu tadi. Frame yang saya janjikan. Ayat 10. Supaya kita semi PA, gak apa-apa ya teman-teman, Bapak Ibu. Nih lihat. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka. Apa di sana? Itu sama dengan ayat tadi yang 5 dan 6. Benar saudara? Kata berikutnya, lihat. Jangan takut pergi. Sama, frame-nya sama. Formatnya sama. Dan katakanlah, jadi pergi, do, ya, sehasta demi sehasta dalam pekerjaan, tugas, karyamu di tiap divisi kita. Dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke, itu dia. Tuhan ingin bilang, ingat enggak waktu aku menolongmu, waktu aku memberkatimu bekerja di MNC Vision. Ingat enggak? Engkau tetap ada di sini dan aku memberkatimu. Ingat enggak? Aku memberkati anggota keluargamu, memberikan kesembuhan, pemulihan. Ingat enggak? Waktu engkau kehilangan orang yang kau cintai dan mencintaimu, aku menghiburmu. Ingat enggak? Bagaimana aku menopang kehidupan suami istrimu dan memberkati komunikasi cinta di antara kalian. Ingat enggak? Aku mendukung dan menjagai anak-anakmu dalam studi, dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Ingat enggak, aku yang menjagai, menolong kakak adikmu. Terus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Katakan, yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, katakan. Hitung berkat Tuhan. Sehasta demi sehasta, ingat lagi bagaimana Tuhan menolong, memberkatimu, menegur, menghardikmu, tapi juga menghibur, menguatkan, menyembuhkan, menyelamatkan. Sebab hari ini Tuhan adakan. Yes. Syukur bagimu. Nanti sekali lagi saya mau kita nyanyikan lagu ini. Saya mau ambil kasih perspektif yang baru. Ya, lihat pemusik aja udah disediain. Khotbah jadi enak banget kan? Benar nggak? Ngerti maksud saya? Anda dari luar atau karyawan sini? Lihat, wah luar biasa. Ya, kita akan nyanyiin lagu ini sekali lagi nanti. Tapi begini, ada firman bilang begini. Rasul Paulus kali ini bilang, berdoalah dengan berseru. Dengan apa teman-teman? Berseru. Doa itu harus, nafas hidup orang beriman, itu udah kita tangkep lah, udah tahu. Tapi dengan kata Paulus yang dulu namanya siapa? Tahu prosesnya ya? Perjalanan Damsyik, dia jatuh dari kuda,
yaitu jatuh dari kesombongan. Itu mengapa Yesus memilih keledai, bukanku. Anda ngerti sekarang kan lebih lagi makna ini. Mari nyanyikan lagu ini dengan kecintaan yang kuat untuk kita mulai hari ini. Mulai dari doa. Seperti memeluk kaki Yesus. Dan berseru. Bukan sekadar doa. Berseru. Saya mau ingat orang tuamu, doakan mereka. Ingat kakak adik, doakan mereka. Ingat orang-orang terdekat dalam hidupmu. Ingat pekerjaanmu juga. Anda yang baru masuk, Anda yang sudah bertahun-tahun di MNC Vision atau yang sudah puluhan tahun. Katakan terima kasih, tapi untuk lebih lagi, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Seperti kita pegang kakinya. Betul saudara? Sama-sama. Terima kasih. Katakan. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anda tahu orang yang bersyukur adalah orang yang bisa untuk lebih lagi jadi saluran berkat. Kalau Anda tidak bersuka cita, tidak bergembira, Anda gak bakal bisa dipakai Tuhan jadi alat dalam proses pendamaian bagi dunia. Tidak bisa, apalagi untuk boleh menyelamatkan jiwa-jiwa. Anda harus bilang, syukur bagimu. Saudara-saudara, bagian yang berikutnya. Kalau tadi yang pertama sudah, ya, mendekati. Yang kedua sudah, apa? Memeluk kakinya, konsistensi, ketaatan, kesetiaan. Sambil doa naikkan bukan hanya untuk dirimu tapi banyak orang dengan nada berseru. Saudara, sel terkecil dari bangsa ini adalah kita. Indonesia, saya sengaja pilih gambar ini. Gambar ini banyak di internet. Betul saudara? Hati. Saya mau Anda berdoa untuk Indonesia lebih lagi. Berseru. Berhenti nyalain, oh salah dia, salah itu. Oh, Indonesia sedang dimurnikan, betul? Dari satu peristiwa kenakalan remaja, bukan kenakalan lagi, kejahatan remaja. Benar saudara? Anda ngerti apa yang sedang saya katakan kan? Semuanya seperti Pandora, terbuka, wah. Flexing. Kemudian pajak, kemudian bea cukai. Kementerian Keuangan. Tapi itu kan kita. Benar saudara? Ya. Oh jadi malas nih bayar pajak. Saudara, kalau Anda hidup hanya terus dengan alih, dengan alasan. Lama-lama kita beralasan untuk datang mendekat kepada Tuhan. Benar? Lama-lama kita malas ke gereja. Dengan alasan-alasan. Kita hilang, mati, beku dengan cinta dalam Tuhan. Saya cepat aja. Cintai Tuhan dengan kau mencintai merah putih. Betul, serius ini. Cius. Kita sudah tinggalkan Januari, Februari, Maret. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. Ayo mari. Lebih lagi berbuat dari diri sendiri untuk setiap tugas karya pekerjaan kita di MNC Vision. Itu betul jadi berkat bagi Indonesia. Bahkan bagi dunia. Saya berdoa MNC Vision jadi saluran berkat bagi dunia. Betul. Anda sedang dipakai
dengan sebuah jaringan yang luar biasa. Mainannya satelit, betul kan? Iya. Mari bawa semua untuk kemuliaan Tuhan. Bagi negeri, peluk merah putih, diawali dengan dan di dalam memeluk kaki Tuhan. Biar Tuhan pulihkan negeri kita. Ya, yang terakhir apa? 3, menyembah. Saya mau Anda doakan orang yang di sebelah kiri dan kanan. Sudah lihat orang di sebelah kiri dan kanan? Lu dari tadi. Saya mau Anda memberikan senyum. Silakan kasih senyuman yang terbaik. Halo, hai. Kalau masih susah tersenyum hari ini, saudara Anda masih di kuburan, betul saudara? Maknai, betul. Anda belum bersama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa malaikat-malaikat Tuhan dikirim untuk Anda. Iya, katakan itu. Tuhan terima kasih, aku doa malaikatmu engkau utus untuk papa mama, untuk kakak adikku, untuk istriku, untuk suamiku, untuk anak-anak. Kita jarang ngomongin malaikat, padahal dari kelahiran Yesus sampai dengan ini selalu ada malaikat, betul saudara? Mari mendekat, mari memeluk kaki Yesus, mari menyembahnya. Dan wujud dekat dan berbagi, mencintai, dimulai dari doa kepada orang-orang sekitar kita. Itu wujud yang paling real, memaknai 3M kita. Kita mau closing. Oh ya, halo yang online. Ada yang online ya? Betul ya? Oke. Saya ngikutin WL tadi ini, bagus banget. Halo. Saudara, saya mau kepada yang di online dan kita yang onsite sini, Anda bisa kirim, boleh kirim dengan grup, ada grup? Ada grup? Ada? Oh, oke. Kirim ke grup boleh. Kristalisasi dari quote pelajaran kita dengan 3 poin tadi. Tapi sama orang kiri dan kanan saya mau Anda mengatakan sesuatu, say something. Yang bikin dia hehehe. Bisa aja. Ya, bisa ngerti maksud saya. Saudara jangan biarkan orang lain di kuburannya loh, benar. Betul. Ya, nanti dia bau. Benar? Lazarus aja udah bau dipanggil keluar sama Yesus. Lazarus keluar. Mau yang lain pada bilang, "Guru, Rabuni, dia udah mati beberapa hari, udah bau." Saudara yang bau itu siapa? Kita. Sebetulnya. Kita udah dipanggil keluar dari kuburan, sekarang ayo harum. Ayo harum dalam pekerjaan, ayo harum dalam keseharian. Bukan berarti tiap waktu senyum. No. Anda ngerti maksud saya. Tapi lakukan hal yang real, yang sederhana. Sorot mata. Kita sering kali excuse juga. Kan pakai masker nggak ketahuan. Matamu kelihatan. Ya. Kalau ada yang marah-marahan tolong berbaikan. Halo? Ya, ada yang masih punya utang? Banyak. Utang antara kita atau utang di warung? Saudara berdamailah juga dengan hutangmu, itu saudara ya. Tapi saya mau Anda katakan, silakan pakai online bisa. Saya selalu bilang di mana-mana gunakan kuotamu untuk membangkitkan orang lain. Setuju ya? Amin. Sekarang bagi orang kiri kananmu, tolong katakan, udah tahu kirinya? Udah tahu kanannya? Sudah ya? 1. Yuk kita memaknai Paskah yuk. 2, 3. Silakan katakan sesuatu kepada orang. Ruangan ini tambah terang rasanya, betul saudara? Ya.
Kita akan masuk doa syafaat. Karena salibmu. Karena salibmu. Bareng-bareng. Ku hidup. Yes. Karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu ku hidup karena salibmu ku menang. Yes, Engkau yang berkuasa. Mari bersiap juga sekarang mendoakan banyak orang. Lakukan biar mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan banyak orang di hidupku. Mari tunduk hati, tunduk kepala. Musik masih mengalun. Saudara-saudara, saya kasih waktu Anda bersyukur. Dan kemudian sekarang juga lebih lagi doakan banyak orang dengan semangat 3M tadi. Ya. Mau lebih lagi sungguh-sungguh memaknai bahwa hidup kita sudah dibangkitkan di dalam Paskahnya. Mendekatinya, memeluknya, dan menyembahnya. Naikkan syukur. Setelah itu, kalau tadi sudah secara verbal kita bilang sama kiri kanan, juga secara online mungkin Anda kirim sesuatu kepada orang tertentu di grup Anda, WA grup dan sebagainya. Kita akan masuk dalam syafaat-syafaat kita. Saudara, saya mau Anda memulainya bersyafaat pribadi. Doakan siapapun yang Anda bisa jangkau. Bersyukur dan jangkau dengan doamu. Biar Tuhan bangkitkan juga orang lain. Umat berdoa. Tuhan, Kau mendengar syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Januari, Februari, Maret. Bahkan April sebentar lagi juga kami akan selesaikan dengan kesempatan dan izin-Mu, berkat-Mu. Oh, kami tersungkur Tuhan di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami hanya amazing, hanya terpukau, tapi ajar kami untuk pergi. Keluar dari kuburan kami, keluar dari segala ketakutan, kecemasan, kesombongan kami. Oh, ampuni kami Tuhan. Dan boleh berlari-lari ke arah-Mu Kristus, dan kami memeluk Engkau. Biarlah ketaatan kami lakukan dalam tugas pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami, setiap keluarga, setiap divisi, setiap bagian pekerjaan. Kami berdoa untuk tiap tim yang mengambil bagian dalam seluruh keberadaan MNC Vision dan juga keluarga besar MNC lebih lagi yang lebih besar. Tapi terlebih untuk para pelayan-pelayan-Mu, pengurus dari doa ibadah Powi di sini Tuhan. Berkati pengurus dari ketua sampai juga pengurus yang lain. Tuhan berkati, urapi, beri kerendahan hati, kesungguhan, konsistensi. Dan berkati kami umat-Mu. Dan biarlah Tuhan pakai terus lebih luar biasa semua talenta. Terima kasih untuk kelengkapan. Oh, material, kamera, speaker, mic yang banyak, ruangan yang demikian indah ini Tuhan. Studio besar. Semua ini bisa kami pakai untuk menyembah-Mu dengan penuh damai, ketenangan, tidak diganggu dan tidak mengganggu. Oh, praise the Lord Tuhan. Biarlah kami gunakan ini Tuhan. Biar kami mempertanggungjawabkan ini. Berkati pengurus Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Hari Tanu Sudibyo. Berkati Pak Hari, keluarga besar, seluruh keberadaan,
keluarga lebih besar yakni seluruh unit bisnis MNC Group. Tuhan kiranya berkati dan Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan terpenting dan memimpin perusahaan ini dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk manajemen yang boleh hadir pada saat ini. Untuk kami semua di jabatan level apapun, bahkan yang paling rendah sekalipun. Ini aku, utuslah aku. Ini kami, pakailah kami Tuhan. Untuk menyembah-Mu. Biarlah kami mendekat, tidak hanya padamu, tapi mendekat kepada orang lain. Pakai MNC Vision ini Tuhan untuk mendekatkan dan kami mendekat kepada banyak orang. Kata mendekat banyak digunakan secara politis, tapi kami mau melakukannya, mengaminkan, mengimankannya dengan cinta kasih Kristus yang bangkit. Kami berdoa Tuhan juga untuk Bapak Hari Susanto yang Tuhan percayakan memimpin MNC Vision dan K-Vision serta jajaran BOD yang ada. Kiranya rahmat Tuhan, hikmat Tuhan dalam urapan Roh Kudus dan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus menyertai dan otoritas-Mu bekerja dalam setiap kebijaksanaan dan strategi yang dijalankan dalam perusahaan. Hari ini kami bersyukur, betul Tuhan, tadi lagu ini kami naikkan terus dan kami akan nyatakan terus. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Live Channel, Pijar TV. Kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi Indonesia. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau dengarkan syukur kami. Engkau dengarkan doa-doa kami. Tiap pribadi tidak ada yang terluput. Kami berdoa untuk pengurus PAUI sekali lagi. Pertumbuhan iman setiap jemaat di PAUI. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kami semakin mengerti. Dan tema kami seperti tema hari ini, memaknai segala firman sabdamu dan termasuk salah satunya yang terpenting, memaknai Paskah-Mu dalam kehidupan kami. Batu sudah terguling, malaikat-Mu duduk di situ. Engkau Allah kami yang ajaib, bertahta berkuasa dari segala batu-batu pergumulan dan halangan. Amin ya amin untuk itu Tuhan. Kami mau berjalan sehasta demi sehasta dengan lebih ringan, bersemangat dalam bekerja, bersyukur dalam tiap bagian kami, dan kami mempertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karenanya Tuhan sekali lagi kami berdoa dan mau saling mendoakan setiap karyawan MNC Vision yang dalam kelemahan tubuh, mungkin sakit, dirawat di rumah sakit, atau mungkin sedang dalam perawatan di rumah, pemulihan demi pemulihan Tuhan. Dengan kuasa darah dan tubuh-Mu yang terpecah, tertumpah di kayu salib. Dengan kekuatan mujizat kebangkitan-Mu Tuhan berikan pemulihan bersama seluruh anggota keluarga. Kami serahkan Tuhan sekali lagi MNC Vision, keluarga besar dari MNC Group. Tuhan berkati juga kota di mana setiap kami berada, setiap cabang Tuhan urapi. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan sekali lagi dan lagi. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, para menterinya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Indonesia menuju tahun politiknya, bahkan sudah terasa mulai saat-saat sekarang ini Tuhan mendekat. Biarlah kami tidak mudah terpecah-pecah. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami terus saling memaklumi, saling respect, saling menghormati, saling menghargai dan mengasihi. Kami berdoa juga Tuhan di dalam setiap permasalahan bangsa ini. Tuhan tolong kami memeluk kaki-Mu Tuhan. Kami berseru, tolong pulihkan bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami. Tuhan berkati setiap keberadaan, berikan hikmat para pengambil-pengambil keputusan negeri ini. Ini doa kami. Terakhir kami berdoa untuk bumi. Peperangan Rusia, Ukraina. Tuhan damai-Mu kami memohon boleh terjadi. Pemulihan-pemulihan negara-negara yang berkonflik, yang terkena gempa, bencana juga Indonesia dengan provinsi-provinsi
erupsi gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan banyak hal. Tuhan tolong kami, pulihkan bumi juga Tuhan. Pemulihan Turki juga kami doakan dan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu menyempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetap dalam doa saya undang kita bangkit berdiri. Kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Tapi tidak hanya menerima, kami mau siap juga untuk pergi ke Galilea setiap kami. Ke tiap divisi, ke tiap rumah tangga kami, ke tiap kami dimanapun Tuhan taruh, dimanapun dalam keadaan apapun situasional dan dimanapun. Tuhan, jadikan kami saluran penyelamatan cinta kasih bagi banyak orang. Membangkitkan, memberi semangat, menjadi inspirasi dari hal-hal yang kecil. Bahkan berbagi menolong bagi mereka yang sangat-sangat bahkan membutuhkan cinta kasih-Mu. Terima berkat Paskah kembali yang dari Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, karunia Allah Bapa, serta persekutuan dalam urapan Roh Kudus memberkati saudara-saudari ibu bapa. Terus boleh lebih lagi 3M tadi. Dan boleh membawa sukacita, kegembiraan, semangat Paskah dalam bentuk-bentuk yang nyata dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mari bertemu kembali di ibadah selanjutnya di 28 April 2023. Tuhan Yesus memberkati.